Halo teman-teman, nama saya Christopher Nome Ginting dengan NIM 123140117. Di sini saya akan mengerjakan tugas khas. Fungsi khas biasanya digunakan dalam eh, fungsi dalam membuat password dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke programnya. Kita mulai dengan struct user. Struct user ialah struktur data yang menyimpan email pengguna dan hash password nantinya. Ya, yaitu string email yang akan menyimpan alamat email pengguna dalam bentuk string, lalu string password hash yang akan nanti yang dimana passwordnya sudah di hash. Kemudian kita masuk ke fungsi generate hash yang dimana fungsi ini adalah deklarasi fungsi generate hash yang menerima sebuah string sebagai input dalam dalam eh, operasi ini digunakan sebagai password pengguna. Fungsi ini akan mengembalikan hash dalam bentuk string, yaitu kombinasi huruf, angka, yang acak. Kita mulai dari string sini, yang dimana variabel hash adalah string kosong yang akan menampung hasil hash, ya, dan sepanjang iterasi pada password. Hasil asing bertahap akan ditambahkan ke variabel ini. Kemudian untuk string characters, yang dimana characters ini ialah kumpulan eh, huruf besar, huruf kecil, dan angka 0 sampai 9 yang akan digunakan untuk menghasilkan karakter acak dalam hash. Lalu dengan ini hasil hash tidak akan berupa angka, tetapi juga acak. Kemudian fungsi ini merupakan kan yang dimana variabel CNTH ini adalah counter hash numerik yang digunakan untuk menghasilkan nilai sementara dalam proses hashing yang diinisialisasikan dengan nilai 1. Lalu sRuntime ini merupakan fungsi untuk menginisialisasi seed untuk generator angka acak, yang dimana adalah ren kurung. Lalu time zero ini merupakan memberikan nilai waktu sistem dalam detik saat ini. Ini memastikan hasil random berbeda setiap kali program dijalankan. Lalu tanpa seed, run akan menghasilkan angka acak yang sama setiap kali program dijalankan. Karena ini kosong, maka kosong juga. Lalu kita masuk ke fungsi for char c input. Ini adalah loop berbasis range yang akan berjalan untuk setiap karakter C dalam string input password. Dan setiap karakter password akan diproses satu persatu untuk menghasilkan bagian hash. Lalu untuk ini, di sini, ini merupakan rumus yang merupakan proses utama untuk menghitung nilai hash dasar. Fungsi CNTH kali 31 tambah C merupakan gabungan nilai counter sebelumnya yang dimana CNTH dengan karakter C dan konstanta 31 dipilih karena sering digunakan dalam hash string. Lalu ini merupakan operasi modular dengan bilangan prima besar digunakan untuk mencegah overflow dan memastikan nilai tetap dalam batas integer. Lalu hasil akhirnya adalah nilai CNTH yang terus diperbarui untuk setiap karakter dalam input. Kemudian kita masuk ke fungsi hash tambah sama dengan karakter contoh CNTH. Ini
merupakan fungsi yang dimana untuk menghitung jumlah total karakter dalam string karakter. Lalu ini merupakan untuk memastikan indeks hasil selalu berada dalam jangkauan 0 sampai 61, sehingga kita bisa memilih karakter acak dari string karakter. Hasilnya adalah karakter huruf dan atau angka acak yang ditambahkan ke hash. Lalu kita masuk ke sini, yang dimana C kali CNTH ialah mengalihkan nilai ASCII karakter C dengan nilai CNTH untuk menghasilkan nilai unik berdasarkan karakter dan counter. Lalu ketujuh ini merupakan operasi modular memastikan nilai tetap dalam rentang 0 sampai 96. Lalu tambah 33 ini merupakan menambah nilai dasar 33 sehingga hasilnya adalah angka dalam rentang 33 sampai 129 yang bisa dikonversi ke simbol atau angka ASCII tertentu. Lalu toString ini merupakan fungsi yang mengubah hasil angka menjadi string sebelum ditambahkan ke hash. Lalu return hash setelah semua karakter dalam input diproses, string hash yang berisi hasil hashing dikembalikan. Baru kita masuk ke fungsi login atau full authenticate, yang dimana fungsi ini untuk memeriksa apakah email dan password pengguna cocok. Generate hash password ini untuk membuat hash dari password yang dimasukkan. Lalu fungsi for in ti sama dengan 0 i kurang dari user count c ini merupakan iterasi untuk membandingkan dengan setiap pengguna yang sudah terdaftar. Lalu untuk fungsi ini untuk memeriksa kecocokan email dan hash password. Lalu return true mengeluarkan nilai true jika ditemukan kecocokan, dan return false untuk memberikan nilai false jika tidak ada kecocokan. Lalu kita masuk saja ke fungsi utama, yang dimana fungsi user 10 ini array untuk menyimpan maksimal 10 pengguna nanti. Lalu int user count sama dengan 0 ialah counter untuk melacak jumlah pengguna yang terdaftar. Int choice ialah variabel untuk menyimpan pilihan menu, dan string email password merupakan variabel sementara untuk menyimpan input pengguna. Lalu kita masuk ke menu utama, yang dimana nanti akan menanyakan ada memilih daftar, login, tampilkan data pengguna, keluar, pilihan. Itu akan dimasukkan nanti ke choice. Lalu di pilihan menunya nanti berada satu di daftar, yang dimana kelas 1, yang dimana if user count lebih besar sama dengan 10, ini merupakan fungsi untuk memeriksa apakah database pengguna sudah penuh atau tidak. Lalu jika sudah penuh maka akan mengeluarkan database pengguna sudah penuh. Lalu kita disuruh masukkan email, lalu memasukkan password, lalu ini untuk menyimpan email pengguna di array, dan ini untuk menghitung hash dari password dan menyimpannya. Kemudian setelah enter maka akan
keluar output akun masih didaftarkan. Dan ini user count plus ini ialah untuk menambah jumlah pengguna yang telah terdaftar. Baru kita masuk ke case 2, yaitu login, yang dimana sama seperti sebelumnya, kan sudah didaftarkan. Kita mau masukkannya, masukkan email yang sudah kita daftarkan, lalu masukkan password yang sudah kita daftarkan. Nah, jika fungsi ini untuk memeriksa apakah email dan password cocok dengan data pengguna. Jika cocok dengan data pengguna, akan mengeluarkan output login berhasil. Namun jika salah, akan mengeluarkan output email atau password salah. Kemudian kita masuk ke case 3, yang dimana untuk menampilkan data pengguna. Setelah dipilih 3, langsung memasukkan iterasi untuk menampilkan semua pengguna yang terdaftar, yaitu QR email, lalu user email yang sudah tersimpan, kemudian password, lalu password yang telah tersimpan. Kemudian kita masuk ke case 4, yang dimana untuk keluar. Case 4 ini untuk mematikan program, dan default untuk menangani input pilihan yang tidak valid. Kemudian while choice ada 1 sampai dengan 4 ini untuk mulai menu selama pilihan bukan keluar. Kemudian return 0 untuk menandakan program selesai tanpa error. Lalu kita jalankan saja programnya. Kita misalkan saat daftar 2 akun. Stop login.com. Lalu passwordnya rahasia 1. Nah, sudah berhasil didaftarkan. Lalu kita daftarkan lagi. Stop using@gmail.com. Lalu passwordnya rahasia 3. 2. Lalu kita pilih untuk tampilkan data pengguna 3. Nah, ini yang sudah tersimpan nanti. Baru kita lanjut ke login. Kita akan tes satu-satu. Kita coba dari akun pertama dulu. Kita masukkan password yang benar. Nah, lalu kita coba masukkan password yang salah. Kan passwordnya rahasia 1 nih. Ini R-nya huruf kecil. Coba kita buat masukkan huruf besar 1. Nah, email atau password salah
Itu karena hasilnya sudah berbeda, teman-teman. Seperti saya daftarkan tadi, rahasia di akun kedua, yang dimana hampir mirip passwordnya, tapi kodenya di sini sudah beda. Ini yang huruf kecil, ini huruf besar. Misalnya sama. Nah, kemudian kita coba tes di akun kedua. Internet walaupun stop bikin @gmail.com. Oke, kita masukkan passwordnya, misalnya yang benar, password yang benar itu tadi rahasia 2. Ya, aduh, guys. Login berhasil, lalu coba kita masukkan password yang salah. Kita coba masukkan passwordnya 12 rahasia. Atau lalu kita coba keluar dengan pilihan itu. Nah, pada program sampai jumpa. Jadi begini saja hasil dari tugas saya. Mohon maaf jika berbelit-belit, ada maaf salah kata. Terima kasih telah menonton. Dadah.